Halo Troopers, kembali lagi di segmen Blunder Pejabat Publik. Saya Tasya Lutmila. Dan saya Iman Syafi'i, dan segmen ini kita akan bahas berbagai macam blunder yang dilakukan oleh pejabat publik, public figure. Pokoknya apapun yang mereka lakukan di depan kamera atau di depan media yang akhirnya ya jadi backlash buat mereka gitu ya. Betul. Bikin orang jadi simpang siur, terus bikin image mereka jadi malah tambah jelek, dan lain sebagainya. Ya, kita akan melihat bagaimana penting buat pejabat publik atau public figure untuk menjaga bagaimana cara berkomunikasi mereka agar kemudian tidak menciptakan blunder-blunder seperti ini. Iya, dan di sini kita juga nggak bakal mendiskreditkan atau ngatain atau ngebully public figure yang ngelakuin blunder itu ya. Gitu. Jadi lebih ke ingin memperbaiki aja sih sebenarnya. Termasuk juga nanti kita akan belajar dari sini kira-kira kalau keadaannya seperti ini apa yang bisa dilakukan. Nah, dan kalian kalau mau belajar lebih dalam lagi tentang dunia public speaking atau dunia PR atau dunia media, bisa subscribe YouTube channelnya Spikul Indonesia, dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami yang pastinya akan bermanfaat. Oke, dan kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat panas, at least hari ini. Nggak tahu minggu depan, nggak tahu sebulan lagi ya. Iya, hampir semua orang membicarakannya, yaitu penembakan polisi oleh polisi di rumah polisi, jenderal polisi. Iya, betul. Gimana? Gue juga bingung sih sebenarnya, terus terang. Troopers, jadi memang nih kasus yang sangat belibet dari awal sampai sekarang ya, apalagi perkembangannya gitu. Tapi biar kalian kebayang, mungkin ada yang belum ngikutin, coba kita lihat nih cuplikannya. Pada saat kami melaksanakan olah TKP, di TKP kami menemukan seseorang yang sudah tergeletak dengan berlumuran darah, berada di dekat tangga naik ke atas. Berdasarkan keterangan Polri, peristiwa penembakan di rumah Kadif Propam Polri terjadi pada 8 Juli lalu. Brigadir J disebut masuk ke kamar istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan diduga melakukan pelecehan dan menodongkan senjata. Atas kejadian ini, istri Irjen Verdi Sambo berteriak yang membuat Brigadir panik dan keluar kamar. Setelah mendengar teriakan, Brigadir E datang dan menanyakan apa yang terjadi, namun dibalas dengan tembakan. Selanjutnya saling tembak terjadi yang menewaskan Brigadir J tewas. Oke, setelah kita saksikan, sama-sama kita akan bahas nih, apa kira-kira yang salah dari penanganan oleh polisi untuk kasus ini. Iya, jadi kita akan ngomongin penanganan dari sisi public speaking, media ya, public speaking. Jadi bukan penanganan dari segi kasus hukum dan segala macam, karena kita nggak ngerti kalau soal kita itu. Bukan pengamat hukum, kita tidak akan mengamati kasusnya, tetapi kita akan melihat bagaimana kasus ini dari sisi komunikasi publik, kemudian menciptakan apa yang terjadi saat kebingungan, ketidakpercayaan, dan akhirnya ketidakpercayaan publik terhadap kepolisian, yang menurut gue itu bahaya ya, karena publik tuh harus percaya sama polisi. Kenapa harus percaya? Ya karena polisi penegak hukum gitu. Kalau publik nggak percaya sama orang yang menegakkan hukum gimana? Gitu. Oke. Jadi sekarang ini kita bisa sama-sama setuju bahwa ini adalah situasi krisis di kepolisian. Krisis banget. Yang harus dihandle dengan baik. Iya, betul. Sejauh ini udah baik belum? Sejauh ini justru menciptakan krisis ya di masyarakat. Ya, sejauh ini sebenarnya gue paham apa yang terjadi di internal ya, dari luar sih, tapi ngelihatnya bahwa susah. Ya memang jangan-jangan divisi humasnya juga belum tahu yang sebenarnya gitu, apa yang terjadi di peristiwa ini gitu kan. Tapi sebagai divisi humas atau misalnya khususnya Kadif Humas ya, dia bertanggung jawab untuk menjelaskan apa yang dia dapatkan informasinya dari penyelidik atau dari anak-anak buahnya gitu kan. Dan yang pertama misalnya Kadif Humas menjelaskan telah terjadi adu tembak antara dua polisi di rumah Kadif Propam gitu ya. Ya menurut gue yang dijelaskan waktu itu ya memang sudah sesuai gitu. Kemudian menjadi blunder karena di titik mana kemudian tiba-tiba terjadi krisis di kepolisian? Kayaknya waktu memang ada informasi yang nggak sampai ke bagian humasnya, yaitu misalnya ternyata di jenazah korban ada sayatan, yang mana beda dong pernyataannya kalau misalnya tembak menembak ya nggak mungkin ada sayatan kan. Jadi ada ketidaksesuaian antara fakta yang ditemukan dengan informasi yang dirilis ke publik. Betul, gitu ya. Betul. Plus juga ada beberapa informasi sensitif dan agak drama gitu ya
Kalau menurut gue sih, kenapa ini akhirnya jadi pembicaraan semua orang, dari bapak-bapak sampai ibu-ibu sampai remaja, karena ada sisi-sisi dramanya itu gitu. Ada pelecehan lah, terus misalnya yang berkembang ada isu perselingkuhan lah gitu kan. Walaupun itu nggak resmi ya, tapi yang beredar kan itu ya. Nah ini yang akhirnya bikin isunya sangat liar gitu. Oke. Sekarang how to handle-nya ya. Kita ngomongin how to handle-nya. Dalam keadaan krisis ini udah lebih dari 1 minggu loh. Udah lebih dari 1 minggu dan makin naik ya. Dan berbagai konvers itu tidak menurunkan. Berbagai komunikasi publik yang dilakukan oleh pihak kepolisian sepertinya ya, kalau gue merasanya memahaminya tidak juga menimbulkan kepercayaan. Betul. Jadi harusnya gimana? Jadi seperti yang gue bilang di awal tadi, yang menimbulkan ketidakpercayaan adalah kontradiksi antara statement awal dengan fakta yang terjadi di lapangan atau hal-hal yang belakangan diungkap oleh korban atau pengacara misalnya. Jadi kan kalau di rules-nya crisis itu, rules-nya crisis kita boleh ngomongin rules-nya. Apa sih teorinya? Sebenarnya banyak ya teorinya gitu. Cuman kita karena gue nggak hafal satu persatu, kita cuma secara general aja. Misalnya kita nggak boleh memberikan statement yang gampang itu ngeles. Jadi statement yang menciderai logika publik, menciderai logika masyarakat gitu. Jadi jangan sampai kita ngasih penjelasan yang sesuatu A yang padahal publik itu udah tahu atau udah paham atau logikanya itu mikirnya itu B gitu. Misalnya polisi kekeh tetap bahwa ini adalah pure tembak-tembakan. Padahal ada sayatan. Ada sayatan. Itu kan kemudian berkilahnya adalah pelurunya itu menyayat begitu. Itu tidak bisa ya. Harusnya jangan dilakukan gitu ya. Pelurunya menyayat, habis itu keluar lagi statement bahwa dari keluarga bahwa ada 2 jari yang hilang. Itu udah lebih nggak mungkin lagi gitu kan. Plus lagi ada penjelasan bahwa almarhum Brigadir J itu adalah seorang sniper gitu. Yang mana kalau tembak-tembakan berapa kali masa misalnya nggak ada yang kena gitu, cuma dia yang kena 4. Fakta-fakta gitu seperti kan. itu memang kemudian membuat jadi tidak percaya. Cuman kan itu logika publik kan udah jalan di situ gitu. Nah, kita jangan sampai langsung kontra dengan logika publik tersebut. Gitu. Apalagi kalau nggak salah kan sebenarnya dalam crisis management tuh ada harus meminta maaf, kemudian harus mengakui, kemudian harus terlihat berempati. Nah, bisa nggak itu dilakukan tanpa kemudian mungkin jauh membuka semuanya gitu? Menurut gue yang dilakukan kepolisian dan juga Kapolri itu udah benar. Udah ada poin-poin tersebut. Minta maaf dan mengakui. Nah, gini. Kalau mengakui dan minta maaf ini kan belum ada fakta yang sebenarnya, ya kan? Kita belum ada penyelidikan yang sebenarnya kan belum keluar. Boro-boro persidangan gitu yang memang faktanya udah valid bisa dipercayai gitu. Tapi ada sisi empati yang ditunjukkan oleh Polri dan Kapolri, yaitu misalnya yang pertama adalah mereka membentuk tim gabungan pencari fakta. Ya, jadi mereka sebenarnya empati dan juga mendengar apa yang masyarakat mau gitu. Masyarakat kan mikirnya bahwa ini ada yang nggak benar nih. Dan nggak mungkin ditanganin tim sendiri karena gitu pasti ini melindungi anggota sendiri gitu ya. Akhirnya Polri berinisiatif untuk membuat tim gabungan pencari fakta itu untuk mencari fakta yang lebih objektif gitu. Ya itu menurut gua udah sebuah langkah yang sangat tepat ya. Empati. Habis itu yang kedua adalah saat mereka menonaktifkan yang kemarin ya. Itu menambah level kepercayaan akan penanganan kasus ini gitu. Karena kan ya Kadif Propam gitu kan. Jadinya masa yang tukang meriksa-meriksa, tukang menindak polisi-polisi gitu malah ada kasus begini gitu. Memang secara ironis sebenarnya. Ironis banget. Ironis memang banget. secara formalnya memang harusnya dinonaktifkan. Gitu. Jadinya untuk pihak-pihak lain yang merasa ada ketidakadilan atau merasa terancam dengan seorang yang mempunyai jabatan ini, ya mereka jadi agak lebih tenang gitu. Mereka akan menganggap ya udah dia sekarang tidak ada jabatan,
dia tidak bisa mengintervensi penyelidikan dan dia bisa diselidiki dengan lebih objektif juga gitu. Oke. Nah, ada pernyataan kan yang biasa kita sering dengar kalau dalam krisis itu sebenarnya ada opportunity, ada kesempatan, ada kesempatan untuk menjadi hero, ada kesempatan untuk gain glory, bukan cuma trust tapi bisa glory, dan dia akan diingat sebagai seseorang yang bisa menangani krisis itu dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya gain glory dalam kasus yang sudah 1 minggu ini tampaknya tidak menunjukkan kemajuan? Sebenarnya apapun yang dilakukan asal memang transparan dan juga tidak menciderai logika dan keadilan di hati rakyat, menurut gua akan gain trust dan glory untuk kepolisian. Jadi gini, pasti sekarang di kepalanya masyarakat defaultnya adalah mereka berpikir ya udahlah kalau ini kejadian di Polri, apalagi yang berkaitan sama ini adalah pejabat tingginya, udah pasti nih akan sesuka-suka mereka aja gitu ya. Nggak dibuka pun nggak masalah, karena masyarakat tidak punya kekuatan untuk mendesak. Iya, ya, hanya dengan seperti ini nih kan, hanya siapalah keluarganya gitu kan, masih level brigadir pula gitu. Nah, itu yang sekarang default di kepala masyarakat itu gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah opposite of default. Iya, gitu. Jadi misalnya pun memang nggak diapa-apain, ditutupin dan segala macem, gua rasa memang ya udah gitu aja deh, nggak bakal terjadi huru hara yang gimana pun gitu ya. Ya udah, pantas aja, udah gitu aja kan. Nah, tapi saat kepolisian bisa kontra dengan apa yang ada di pikiran masyarakat sekarang, kalau kepolisian itu semau-maunya, nah itu akan bagus banget gitu. Jadi ibaratnya sekarang posisinya ini lagi -5 gitu. Cuman ada action yang positif 1 aja ini udah bagus banget karena naiknya udah 6 level. Begitu. Jadi gue rasa ini adalah kesempatan yang bagus banget untuk Kepolisian Republik Indonesia untuk itu tadi gain glory. Mudah-mudahan didengar sama Kepolisian Republik Indonesia supaya kemarin udah cukup belum sih itu naik 6 level nggak dengan menonaktifkan Irjen Sambo? Iya, mungkin belum sampai 6 ya, mungkin baru 3 level gitu. Cuman ini menuju hal yang baik gitu. Dan gue yakin kita semua berharap ini dibuka lebar-lebarnya, setransparan-transparannya, dan kita juga sebenarnya mau punya kepercayaan yang bagus terhadap polisi gitu ya. Benar. Kan kalau kita kita punya kepercayaan kepada orang yang bertanggung jawab untuk jagain kita, untuk menindak orang-orang yang jahat sama kita, kan enak gitu ya. Benar. Gitu. Jadi mudah-mudahan memang pihak kepolisian, terutama Kapolri, mendengar ini, kemudian diingatkan lagi ya bahwa dalam setiap krisis itu ada kesempatan untuk berbuat sesuatu dan mendapatkan glory yang mungkin tidak semua orang punya kesempatan ini ketika menjabat jadi Kapolri loh. Karena krisis itu datangnya juga kita tidak pernah tahu kan kapan. Dan apapun yang dilakukan ya harus diingat nih Polri, bahwa apapun yang kalian lakukan sekecil apapun itu dipantau sama masyarakat. Benar. Jadi seaneh apapun pasti masyarakat tahu. Jadi ya rapi-rapi lah. Oke. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan harus jujur, kemudian harus jujur, transparan. Terus juga empati penting ya, empati terutama terhadap keluarga korban. Iya, benar. Kalau sekarang kan mungkin sama keluarga korban ini ya kayak keluarga korban berjuang sendiri gitu. Bahkan kalau dilihat secara kasat mata jadi kayak berlawanan, nah itu nggak boleh ya. Gitu. Dan memang isunya kapan harus dinaikin, kapan harus slow down dulu, itu juga harus diperhatikan. Walaupun itu teknis banget ya untuk DPR gitu. Oke. Gitu kira-kira. Jadi itu dulu ya, kita nggak bisa ngomong sampai panjang-panjang banget karena memang pendidikannya masih berjalan saat ini. Gitu. Kita cuma ngomongin kebijakan PR mereka sampai sekarang, dan ya itu tadi menurut kita ya gak jelek-jelek banget lah sebenarnya. Gak jelek-jelek banget, tapi kita berharap lebih baik lagi. Betul. Oke, sampai di sini pembahasan kita untuk segmen blunder pejabat publik kali ini. Jadi sekali lagi kita nggak mendiskreditkan sebuah pihak gitu. Kita bukan ngebully juga. Kita memang cuma ngasih saran harusnya gimana yang terbaik. At least dari sisi kita sebagai pengamat media dan pengamat public relation.
Iya, karena mungkin kalau sedang berada dalam krisis, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kan dari pengamat dari luar mungkin bisa kasih masukan, mudah-mudahan bisa membantu mengingatkan lagi apa yang kira-kira secara teori harusnya dilakukan. Kalau kalian suka dengan video tadi, jangan lupa di like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @sepikul.indonesia untuk tahu info-info kegiatan, terutama kegiatan yang berhubungan dengan public speaking untuk kamu-kamu yang ingin belajar lebih jauh tentang bagaimana public speaking di depan umum yang lebih baik. Saya Tasya Lutmila. Saya Iman Syafi'i. Sampai jumpa di blunder-blunder berikutnya.